Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Bersama dengan gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus de Sales. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau mengendaki Santo Fransiskus, Uskup, menjadi pewarta kebijaksanaan-Mu bagi semua orang. Kami mohon agar dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama saudara. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis belum tak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, beberapa waktu saya ditanyai tentang apa maksud dosa yang kekal karena menghujat Roh Kudus. Pemahaman saya adalah bahwa Allah itu senantiasa baik, mengampuni mereka yang bertobat. Tetapi dosa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni karena menurut saya, pemahaman saya, yang saya tidak tahu apakah demikian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, tetapi paling tidak ini saya yakini, menghujat Roh Kudus itu artinya membiarkan diri untuk tidak kembali kepada Allah, menolak uluran kasih-Nya, dan juga tidak mau bertobat. Itulah menolak Roh Kudus. Sebagaimana tadi orang-orang yang menyangka, mengira, menganggap Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, berarti orang itu sungguh tidak mau menerima Tuhan Yesus, menolak sungguh kehadiran Sang Putra Manusia sendiri, dan menempatkan diri pada situasi menolak Allah, menghujat Roh Kudus, dan membiarkan diri untuk tidak diselamatkan. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang yang tulus setia, mau untuk senantiasa mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan Yesus, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa yang kekal, yakni dosa menghujat Roh Kudus, dengan terus membangun sikap tobat dan selalu mendengarkan suara Tuhan yang hadir di dalam kebenaran-kebenaran dan di dalam kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.